Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minatun. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi toko Karima Collection guna memenuhi UTS APSI AMIK JTC Semarang. Menu utama: 1. Profil, 2. Pengamatan, 3. Identifikasi masalah, 4. Pemecah masalah, 5. Kebutuhan sistem, 6. Penutup. Untuk profil penulis, dengan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Hominatun, NIM 190115556, Prodi Manajemen Informatika, semester 3, kelas non-reguler AMIK JTC Semarang. Pengamatan: Toko Karima Collection merupakan sebuah toko yang menyediakan berbagai produk pakaian. Toko Karima Collection menyediakan gamis, hijab, atasan, bawahan, dan baju anak-anak. Toko Karima Collection mempunyai 2 admin, yang satu bertugas di gudang untuk mengecek keluar masuknya barang dan yang satu bertugas melayani pembeli. Di toko Karima Collection, dalam mengecek keluar masuknya barang masih belum menggunakan komputer atau manual. Kegiatan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan tenaga yang cukup besar. Identifikasi masalah: 1. Membutuhkan waktu lama untuk proses pendataan barang. 2. Terjadi kesulitan dalam mengecek barang. 3. Pencarian barang yang susah untuk dicari. 4. Membutuhkan banyak kertas. 5. Pelayanan kurang memuaskan. 6. Sulit mengelompokkan jenis barang. Pemecahan masalah: untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi seperti di atas, saya melakukan analisa sistem. Metode yang saya gunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan metode PIECES atau Performance, Information, Economy, Controlling, Efficient, dan Service. Ada tabel analisis, tabel komponen PIECES, masalah yang ditemukan dan pemecah masalah. Komponen yang pertama yaitu performance, masalah yang ditemukan lambat, pemecahnya pendataan menggunakan aplikasi. Komponen yang kedua yaitu informasi, pendataan barang masih lama, menginputkan dengan program komputer. Yang ketiga yaitu ekonomi, banyak kertas, ballpoint, banyak tenaga, menggunakan sistem. Yang keempat yaitu ada kontrol, kurang maksimal, pendataan data menggunakan sebuah aplikasi komputer. Yang keenam yaitu efisien, membutuhkan waktu untuk menulis data, proses antri lebih cepat. Yang keenam yaitu ada service, input yang lama, input data lebih cepat. Kebutuhan sistem yang pertama yaitu adalah software, terdiri dari Windows, Microsoft Access, dan PHP MyAdmin. Untuk kebutuhan yang kedua ada hardware, yang pertama yaitu WiFi, kabel jaringan, dan komputer. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan brainware, admin yang mengoperasikan aplikasi. Di sini ada vote lama, konsumen, daftar belanja, karyawan. Dari daftar belanja menuju karyawan menyiapkan barang dan membuat nota penjualan. Kemudian daftar belanja, terus ada nota. Untuk daftar belanja diarsip, nota penjualan diarsip. Yang kedua yaitu kemudian membuat laporan tersebut. Kemudian nota penjualan. Kemudian ada laporan penjualan dan kemudian owner yaitu laporan penjualan dan persediaan barang. Untuk vote baru, daftar belanja. Untuk karyawan, daftar belanja, kemudian input data barang,
masuk ke database penjualan, kemudian daftar belanja, nota. Untuk yang daftar belanja diarsip, kemudian turun input laporan dan persediaan barang, kemudian masuk ke database penjualan, nota, laporan penjualan barang, owner, laporan penjualan dan persediaan barang diarsip. Metode waterfall. Berdasarkan tema atau judul yang sudah saya buat, metode pengembangan sistem menurut saya yang tepat untuk menyelesaikan sistem informasi di sistem informasi pendataan barang di toko Karima Collection adalah waterfall model. Metode waterfall sendiri memiliki tahapan-tahapan seperti recruitment, design, implementation, verification, dan maintenance. Untuk metode waterfall, 1. Recruitment. Pada tahap ini membutuhkan wawancara dan survei langsung ke tempat atau ke toko Karima Collection. Wawancara dan survei dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan pada admin Karima Collection dan pemilih lebih maksimal dalam menganalisis sistem. Yang kedua ada desain. Pada tahap ini membutuhkan desain sistem. Yang dimaksud yaitu bagaimana sistem tersebut akan berjalan. Dalam desain sistem ini akan dilakukan analisis lebih lanjut dan pemilihan aplikasi pemrograman yang akan digunakan dalam sistem dan pengoperasian sistem penjualan barang. Yang ketiga ada coding. Dalam tahap ini akan dilakukan pengkodean untuk rencana sistem penjualan di toko Karima Collection. Aplikasi yang akan digunakan untuk pengkodean seperti Microsoft Access dan PHP My Admin. Yang keempat yaitu ada testing. Dalam tahap ini merupakan tahap pengujian langsung oleh admin atau pemilik toko Karima Collection saat ada barang masuk, keluar, atau sisa barang. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui adakah hal yang kurang sempurna sehingga dapat diperbaiki segera. Yang kelima ada maintenance. Tahap terakhir ini digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem yang sudah jadi sebelumnya agar menjadi lebih sempurna dan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan sistem yang terjadi pada saat testing. Keuntungan dan kelemahan sistem. Keuntungan waterfall. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaan secara bertahap, sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Metode ini masih lebih baik digunakan walaupun sudah tergolong kuno daripada menggunakan pendekatan asal-asalan. Selain itu, metode ini juga masih masuk akal ketika kebutuhan sudah diketahui dengan baik. Kelemahan waterfall. Diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Kesalahan kecil akan menjadi lebih besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. Yang ketiga yaitu pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Keempat, pelanggan harus sabar karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai ketika tahap desain sudah selesai, sedangkan pada tahap sebelum desain bisa memakan waktu yang lama. Yang kelima, pada kenyataannya jarang mengikuti urutan sekuensial seperti pada teori. Iterasi sering terjadi menyebabkan masalah baru. Saran dan kesimpulan. Dari analisis sistem pendataan barang di toko Karima Collection dapat disimpulkan sebagai berikut. Sistem pendataan barang di toko Karima Collection memiliki banyak kelemahan. Hal tersebut dapat mengakibatkan efektivitas dan produktivitas perusahaan. Saran untuk toko Karima Collection. Toko Karima Collection membutuhkan sistem pendataan barang yang otomatis dan terkomputerisasi sehingga masalah-masalah yang terjadi saat ini dapat teratasi.
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu kelancaran, ketepatan, dan efisiensi toko sehingga informasi dapat diperoleh dengan cepat, tepat, dan mudah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata yang kurang sopan dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih. Welcome DJ Mas Remix.